Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Novianto dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang media ajar yang sudah saya buat, yaitu tentang virus demam berdarah atau virus Dengue. Di sini bahan yang saya gunakan untuk membuat media ajar ini adalah styrofoam yang berbentuk bulat dan juga plastisin. Dan alat yang saya gunakan itu adalah pisau, pensil, garis, dan juga penghapus. Setelah itu saya untuk membuat media ajar ini saya mengeluarkan biaya sekitar 12.000 saja. Dan untuk membuat media ajar ini saya membutuhkan waktu sekitar 2 hari saja. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan ciri-ciri atau struktur dari virus demam Dengue ini, demam berdarah ini atau virus Dengue ini. Yang pertama, ciri-cirinya itu dia berbentuk bulat dan dia memiliki ukuran sekitar 50 nanometer dan pada struktur bagian paling luar ini disebut dengan envelope. Pada bagian luar itu disebut dengan envelope, dan setelah envelope ini ada lapisan yang disebut dengan membran. Setelah membran ada lapisan yang disebut dengan kapsid, dan pada lapisan terakhir itu merupakan asam nukleat dari si virus demam Dengue ini. Dan asam nukleat itu berupa RNA. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari struktur pada virus Dengue ini. Yang pertama, kita mulai dari luar. Pada bagian luar ini atau pada bagian envelope ini, dia berfungsi untuk interaksi antara si virus dengan sel inangnya. Jadi dia akan melekat pada sel inangnya dan memulai reproduksi virus. Dan si envelope ini juga memiliki fungsi untuk melindungi si virus dari sistem kekebalan tubuh sel inangnya. Sistem kekebalan tubuh sel inangnya. Dan selanjutnya, setelah envelope itu ada tadi lapisan membran. Nah, lapisan membran ini memiliki fungsi yang hampir sama, namun bedanya dia itu berada di antara kapsid dan juga membran membran ini berada di antara kapsid dan juga envelope. Dia berfungsi untuk melindungi kapsid dan juga melindungi virus dari sistem kekebalan tubuh si sel inangnya. Selanjutnya ada kapsid. Nah, kapsid ini berfungsi untuk melindungi si asam nukleatnya atau RNA-nya si virus Dengue ini. Jadi dia akan melindungi si RNA ini agar tetap utuh dan tidak rusak saat akan masuk ke dalam sel inangnya dan memulai reproduksi virus. Terakhir, fungsi dari RNA. Fungsi dari RNA ini dia akan melakukan reproduksi virus di dalam sel inangnya. Jadi dia akan membuat virus baru di dalam sel inang dengan cara dia masuk ke sel inangnya dan dari situ membuat virus baru. Dan jadi apa sih virus Dengue ini atau virus demam berdarah ini? Virus demam berdarah ini merupakan virus yang disebabkan oleh nyamuk, dan virus ini disebabkan oleh gigitan nyamuk. Dan virus ini bisa terjadi di daerah subtropis maupun tropis. Dan untuk gejala-gejala dari virus ini, yang pertama, gejalanya itu demam selama 7 hari. Setelah demam 7 hari,
mulailah muncul bintik-bintik di badan. Setelah itu merasa mual. Setelah merasa mual, sakit kepala. Setelah sakit kepala, akan mengalami pendarahan di bagian gusi ataupun hidung. Nah, itu merupakan salah satu tanda-tanda seseorang terkena penyakit demam berdarah ini. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.